Selamat datang di Sensus 2020. Video bahasa Indonesia ini akan mengenalkan Anda pada Sensus 2020, menjelaskan ikhtisar singkat mengenai kuesioner daring, dan membantu Anda menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Sensus 2020 adalah perhitungan jumlah orang yang tinggal di Amerika Serikat. Sensus ini diadakan setiap 10 tahun atas perintah dari Konstitusi AS. Sensus 2020 merupakan hal yang sangat penting. Respons Anda akan membantu dalam penentuan jumlah kursi dari setiap negara bagian atau state dalam Kongres. Sensus ini juga akan menjadi panduan dalam distribusi pendanaan federal sebesar lebih dari 675 miliar dolar bagi masyarakat setiap tahunnya. Sensus 2020 itu mudah. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Anda dapat menanggapinya secara daring melalui komputer, tablet, atau telepon seluler 24 jam sehari. Anda juga dapat menanggapinya melalui telepon atau menggunakan kuesioner kertas. Jika Anda menanggapi, kami mungkin tidak perlu menugaskan pewawancara Biro Sensus untuk berkunjung ke tempat Anda. Pewawancara mungkin akan tetap berkunjung jika Anda terlambat menanggapi, atau jika kami memiliki pertanyaan lanjutan, atau untuk keperluan survei yang lainnya. Informasi Anda rahasia. Hukum federal melindungi respons Anda. Jawaban Anda hanya boleh digunakan untuk membuat statistik dan tidak dapat digunakan melawan Anda oleh lembaga pemerintah atau pengadilan. Sekarang, kami akan membawa Anda menyaksikan tur singkat mengenai kuesioner internet ini. Kami akan memberikan instruksi langkah demi langkah di bagian lain dalam video. Ketika Anda membuka my2020census.gov, Anda akan masuk menggunakan ID Sensus atau Census ID dari materi yang dikirimkan kepada Anda atau ditinggal di pintu rumah Anda. Kami akan meminta Anda untuk konfirmasi alamat Anda dan lengkapi nama serta nomor telepon Anda. Selanjutnya, kami akan meminta Anda untuk menghitung berapa banyak orang yang tinggal atau menginap di alamat ini pada tanggal 1 April 2020. Lalu, sebutkan nama setiap orang yang tinggal atau menginap di alamat Anda. Kami juga akan mengingatkan Anda untuk menyertakan siapa saja yang mungkin terlewatkan. Kami akan bertanya apakah rumah itu milik Anda sendiri atau sewaan, dan siapa yang memiliki atau menyewakan rumah tersebut. Kami akan menanyakan setiap orang mengenai jenis kelamin, tanggal lahir dan umur, orang keturunan Hispanik, Latin atau Spanyol, dan ras. Ketika terdapat lebih dari satu orang pada satu alamat, kami juga akan menanyakan hubungan mereka dengan pemilik rumah. Terakhir, kami akan bertanya apakah ada yang kadangkala tinggal di alamat lain. Jika Anda siap memulainya, buka my2020census.gov sekarang. Kuesioner daring tersedia dalam bahasa Inggris dan 12 bahasa lainnya. Untuk memilih bahasa, klik pada ikon globe, lalu pilih bahasa atau pilih nama bahasa di bagian paling bawah pada layar manapun. Jangan khawatir jika Anda mencari bahasa yang tidak terdapat dalam daftar. Video ini akan menampilkan peragaan langkah demi langkah. Teruskan menonton. Anda harus menyelesaikan Sensus 2020 dalam satu sesi. Jika Anda meninggalkannya, Anda harus memulai dari awal. Untuk memulai, pilih Start Questionnaire. Pertama, masukkan 12 angka ID Sensus atau Census ID Anda. ID Sensus atau Census ID Anda terdapat dalam materi yang sudah kami kirim ke alamat Anda atau kami tinggal di pintu rumah Anda. Jika Anda tidak memiliki ID Sensus atau Census ID, pilih tautan di bawah tombol masuk dan jawab beberapa pertanyaan tambahan mengenai alamat Anda. Anda akan tetap dapat menanggapi. Lalu konfirmasikan bahwa Anda sedang menyelesaikan kuesioner Sensus 2020 untuk alamat yang ditampilkan. Pilih yes untuk ya atau no untuk tidak. Jika Anda akan tinggal di alamat ini pada tanggal 1 April, pilih ya. Jika sebaliknya, pilih tidak. Tombol next untuk melanjutkan dan tombol previous untuk mundur. Jangan menggunakan tombol maju atau mundur pada peramban Anda karena akan menyebabkan Anda memulai ulang kuesioner ini dari awal. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor telepon Anda. Ada kalanya muncul pesan pada layar yang meminta Anda memeriksa respons atau untuk memasukkan informasi tambahan. Ulas apa yang Anda masukkan sebelum memilih tombol next. Masukkan jumlah orang, termasuk diri Anda,
juga orang yang akan tinggal atau menginap di alamat ini pada tanggal 1 April 2020. Klik pada tautan warna biru dan bergaris bawah untuk bantuan mengenai pertanyaan yang ada. Pastikan Anda menghitung orang sesuai tempat mereka tinggal. Jika seseorang tidak memiliki residensi, hitung mereka di tempat mereka akan menginap pada 1 April nanti. Sertakan bayi dan anak-anak semua umur, anggota keluarga inti atau keluarga besar, orang yang tidak berhubungan keluarga dengan Anda, dan orang yang tinggal di sini tanpa tempat tinggal permanen. Jangan menyertakan siapapun yang tinggal di luar alamat ini hampir sepanjang tahun. Contohnya, mahasiswa, anggota angkatan bersenjata, orang di panti reda, rumah sakit jiwa, lembaga permasyarakatan, rumah tahanan, pusat penahanan, dan sebagainya. Atau orang berkunjung yang biasanya tinggal di tempat lain. Orang-orang tersebut akan dihitung dengan cara lain. Lalu, sebutkan nama setiap orang yang tinggal atau menginap di alamat ini. Untuk menambahkan orang, pilih tombol Add Another Person. Kami tidak ingin melewatkan siapapun yang tinggal di alamat ini pada tanggal 1 April. Jika Anda lupa menyertakan siapapun yang tinggal di sini, pilih Yes untuk ya, lalu masukkan nama-nama tersebut. Jika sebaliknya, pilih No untuk tidak. Sekarang, Anda sudah siap untuk 2 pertanyaan berikutnya tentang rumah di alamat ini. Pada tanggal 1 April, akankah rumah, apartemen, atau rumah bergerak di alamat ini dimiliki oleh Anda atau orang dalam rumah tangga ini dengan hipotek atau pinjaman, termasuk pinjaman ekuitas rumah? Dimiliki oleh Anda atau orang dalam rumah tangga ini dengan bebas dan jelas, tanpa hipotek atau pinjaman, sewaan, atau dihuni tanpa pembayaran sewa. Lalu, pilih nama pemilik atau penyewa rumah, apartemen, atau rumah bergerak. Selanjutnya, kami akan bertanya tentang setiap orang yang Anda sebutkan sebelumnya. Pertama, kami akan bertanya apakah orang tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Kami juga akan meminta Anda untuk memasukkan bulan, hari, dan tahun lahir orang tersebut. Pastikan umur yang ditampilkan benar, terhitung tanggal 1 April 2020. Selanjutnya, kami akan bertanya tentang orang keturunan Hispanik dan ras. Harap jawab kedua pertanyaan ini dan pertanyaan berikutnya. Pilih apakah orang ini bukan keturunan Hispanik, Latin atau Spanyol, orang Meksiko, Meksiko Amerika atau Chicano, orang Puerto Rico, orang Kuba, atau keturunan Hispanik, Latin atau Spanyol lain. Jika Anda memilih respons terakhir, masukkan rincian lainnya di kotak berikut. Selanjutnya, kami akan bertanya tentang ras. Pilih satu kotak centang atau lebih. Orang kulit putih, orang kulit hitam atau Afrika Amerika, orang Indian Amerika atau asli Alaska, orang Tionghoa, orang Filipina, orang India Asia, orang Vietnam, orang Korea, orang Jepang, orang Asia lain, penduduk asli Hawaii, orang Samoa, orang Chamorro, penduduk asli kepulauan Pasifik lainnya, atau ras lain. Masukkan rincian keturunan di kotak yang seperti ini. Orang lainnya juga akan melihat pertanyaan ini. Bagaimana hubungan orang ini dengan pemilik rumah? Pilih suami atau istri atau pasangan lawan jenis, pasangan di luar nikah lawan jenis, suami atau istri atau pasangan sejenis, pasangan di luar nikah sejenis, anak kandung laki-laki atau perempuan, anak angkat laki-laki atau perempuan, anak tiri laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu, cucu, mertua, menantu laki-laki atau perempuan, kerabat lain, teman sekamar atau serumah atau roommate or housemate, anak asuh atau foster, atau bukan kerabat lainnya. Kami hampir selesai. Beberapa orang tinggal di lebih dari satu tempat, dan kami perlu memastikan semua orang hanya dihitung satu kali. Pilih nama, siapa saja yang biasanya tinggal di tempat lain. Kalau tidak ada, pilih none of the above. Jika seseorang memang biasanya tinggal di tempat lain, pilih alasannya dari pernyataan berikut. Untuk bersama dengan orang tua, kakek dan nenek, atau orang lain. Untuk kuliah, untuk dinas militer, untuk lebih dekat dengan tempat kerja atau bisnis, di panti reda atau rumah kelompok, di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, di residensi kedua atau musiman, atau untuk alasan lain. Bagus sekali.
Anda sekarang siap mengirimkan respons Anda. Pilih Submit Questionnaire untuk menyelesaikan sensus 2020. Anda akan melihat halaman konfirmasi berikut alamat Anda dan tanggal hari ini. Selesai sudah. Anda telah menyelesaikan sensus 2020 daring. Terima kasih. Anda sekarang dapat menutup peramban web. Untuk membagikan video ini atau video serupa dalam bahasa lainnya, silakan kunjungi 2020 sensus.gov/languages.